Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Linda Nabila, Idul Maldi, dan Dinanti Satahi. Mata kuliah Falsafah Ekonomi Islam Dasar, dosen pengampu Zulfitriani Umari, MHI. Di sini kami akan menjelaskan eksistensi Khalifah dan Abdullah dalam ekonomi Islam. Ada 3 pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, pengertian ekonomi Islam. Merujuk pada Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 66. Ekonomi Islam diidentifikasi dengan iktasad muktasid, yaitu golongan pertengahan, atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan kepadanya. Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam bukan nama baku dalam terminologi Islam. Tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam, sehingga bisa saja orang mengatakan ekonomi syariah, ekonomi ilahiyah, ekonomi Qur'ani, ataupun ekonomi saja. Namun, nama ekonomi Islam lebih populer karena masyarakat lebih mudah mengidentifikasi nama Islam di kehidupan sehari-hari. 2. Perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW. Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran Al-Quran. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Pada zaman Rasulullah sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba. Maka untuk menghilangkan riba ini, Al-Quran memberi solusi dengan cara zakat, sodakoh, dan sejenisnya. 3. Perekonomian Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. A. Masa Abu Bakar. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar menginstruksikan pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini dilakukan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. B. Masa Umar bin Khattab. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu. Di antaranya, pertama, pendirian lembaga Baitul Mal. Kedua, pajak kepemilikan tanah, kharaj. Ketiga, zakat. Masa Utsman bin Affan. Kalimat Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan, serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya, yaitu Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Pada Khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada pengusaha, tetapi berusaha untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Masa Ali bin Abi Thalib. Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintah adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang terkait dengannya tersusun secara rapi. Kesimpulannya adalah pada dasarnya
Pada zaman Rasul, tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri yang tertuang dalam hadis. Setelah wafatnya Rasul digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali sebagai pemimpin umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.